Nah, itu dia Bang, kita udah masuk nih Bang. Kita lanjut lagi ya diskusinya. Oke, tapi begini ya. Biar ini agak sedikit melebar begitu. Mungkin tidak hanya terpaku ke baliho yang memang lagi viral 1-2 hari ini. Betul. Ya kan, potret-potret kebersamaan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia dengan para bakal calon lainnya pun juga kan banyak beredar. Betul. Buka aja, googling aja. Iya, sebut kan? namanya aja langsung muncul tuh. Ada yang Nah, semobil, itu dia. ada yang kunjungan kinerja bareng. Nah, ya ini potret ini kemudian dikaitkan dengan statement dari Pak Joko Widodo kemarin. Ya kan, Ayah kemarin memandu dialognya tuh. Pagi ini kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Sudah hadir analis politik Universitas Bakri, Mas Andika. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Andika. Assalamualaikum, sehat ya. Nah, dan juga ini kita di sebelahnya sudah hadir juga tenaga ahli utama kepresidenan, Bang Ade Irfan Pulungan, yang sekaligus juga, nggak usah, sampai situ aja. Situ aja. Jangan kampanye, jangan saya kampanye. sebut predikatnya tadi, predikat politiknya. Jangan. Kok malu sih? Ayo dong. Oke. Bang. Oh ya udah, kalau diterusin berarti saya nanya baliho dulu kalau gitu. Nah, tapi saya ingin ke Bang Mas Andika dulu deh. Mas Andika, 1-2 hari ini viral ya, ada baliho. Lalu juga dikaitkan dengan pernyataan Ya. Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan juga dekat juga dengan para bakal calon lainnya. Ya. Potretnya juga beredar. Apa analisa Anda terkait hal ini? Jadi yang pertama, kalau kita lihat balihonya ini kan tulisannya Indonesia menang, menang bersama Indonesia Raya. Itu dia. Saya selaku pembaca tadi lewat di Jalan Mampang melihat ini yang bicara siapa? Pak Jokowi ngomong ke Pak Prabowo atau Pak Prabowo bicara ke Pak Jokowi gitu kan. Jadi ini multitafsir sebenarnya Mas. Dan memang biasanya menjelang pemilu seperti ini banyak sekali akan kita lihat baliho-baliho ataupun media campaign yang sifatnya polisemi. Ya. Satu kata banyak makna. Ya. Satu kalimat banyak makna. Nah, jadi ini kalau saya melihat bagian dari kreativitas tim pendukung, entah itu Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo atau tim pendukung Pak Prabowo gitu ya. Karena masa Begitu kampanye pun juga dengan Ganjar kan ada juga. bisa jadi nanti akan muncul baliho yang Nah, serupa. tapi kan belum muncul ya balihonya Oke. ya. Tapi kita lihat ini masa kampanye pemilu kali ini sangat singkat sekali. 28 November hingga 10 Februari. Hanya efektif 2 bulan. Dan di waktu 2 bulan itu tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh tim kampanye untuk bisa membenamkan image dari tokoh yang diusung. Sehingga di masa-masa seperti ini akan banyak sekali nanti akan kita lihat nih. Kreativitas dari tim relawan, ya, Tim pemenang lah tim gitu. pemenang atau tim apapun gitu ya, yang formal maupun yang tidak formal untuk mengeluarkan bentuk-bentuk dukungannya. Nah, tapi kan bentuk-bentuk dukungan itu ya, artinya begini, kalau kita kerucutkan begitu Ya. ke sikap netralitas presiden. Ya. Apalagi kemarin jelas kita pada saat ketemu dengan Pemret mengatakan kalimat yang Ya. sedemikian. Jadi kalau kita lihat apakah ini menunjukkan endorsement Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, kalau dilihat dari rangkaian peristiwa yang ada, bisa jadi ini justru mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi publik bisa saja seolah-olah ini mengkonfirmasi pernyataan Pak Jokowi yang baru saja mengatakan Presiden cawe-cawe ya dalam Pilpres. Tetapi secara formil ini tidak bisa ditarik ya sebagai bentuk intervensi presiden terhadap dinamika Pilpres. Ini bisa jadi tadi saya katakan Mas, Gerakan relawan. gerakan relawan yang mendukung Pak Jokowi agar mendukung Pak Prabowo atau gerakan relawan Pak Prabowo yang ingin menarik efek wow dari Pak Jokowi. Kalau relawan yang bergerak, apakah ini salah tafsir atau salah persepsi dari pernyataan Pak Presiden? Sulit untuk bisa mengatakan ini satu rangkaian yang yang terkait sekali gitu ya. Tetapi juga tidak bisa dihindarkan kalau publik memiliki persepsi ini bagian dari upaya Pak Jokowi untuk bisa mengendorse Pak Prabowo. Ya, tapi khawatirnya kan kalau kemudian kita pentingnya netralitas seorang presiden kan agar tidak disalahartikan oleh bawahannya, seperti misalnya saat ini gitu Mas Andika. Ya, karena spanduknya sendiri belum jelas Mbak, apakah ini dikeluarkan oleh tim lingkaran Pak Presiden atau dikeluarkan oleh tim lingkaran Pak Prabowo ya. Kecuali di spanduk itu ada tulisannya, siapa lambangnya dan pihak yang mendukungnya gitu ya. Iya. Nah, kembali ke situ Bang. Jadi pentingnya netralitas dari seorang presiden ini khawatirnya kemudian disalahartikan oleh orang-orang yang berada di bawahnya, terutama tidak hanya para relawan sebenarnya. Khawatirnya kemudian ini menjadi pembenaran juga bagi kepala-kepala daerah tadi, lainnya. Bang Irfan. Tidak hanya pilpres tapi juga pileg dan juga pilkada, begitu loh Bang. Maria dan Arif ya, Fadil ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang politiknya, ini seharusnya TV One memberikan waktu yang panjang
bisa 6 SKS kita Waduh. diskusinya. Nggak kelar-kelar, saya nggak ada. Oh iya makanya. Oke. Gitu. Jadi nggak habis-habis. Oke. Hari ini saya lihat Maria pakai baju hijau nih. Wis, terima kasih loh Bang, berarti Bang. Iya kan? Terima kasih, Bang. Sekarang Terima kasih, interpretasinya apa ini? Maria Betul. mendukung salah satu parpol Tapi atau kan enggak? nggak ada yang warnanya begini kayaknya ya Bang ya. Bisa ditafsirkan kan? Nah, kan gitu. Jadi nggak habis-habis kalau kita seret-seret, kita deret-deret ke dimensi Namanya politik. menafsirkan macam-macam ya. Iya, Oke. macam-macam. Artinya? Terserahkan aja lah di publik menafsirkan. Yang penting kenyataannya, faktanya tidak begitu. Pak Presiden bagaimana? Dan Pak Presiden sudah menyatakan, saya tidak akan mencederai demokrasi, saya tetap akan taat kepada hukum. Udah titik, jangan ditambah koma-koma lagi. Tapi ada pernyataan juga yang untuk tidak netral itu Pak. Nah itu bagaimana tafsir menurut Anda? Itu kan dalam konteks dia melihat kepentingan negara, kepentingan bangsa ini. Kepentingan negara macam apa sih itu, Bang Irfan? Ya, sebenarnya kalau mau mendiskusikannya lebih jelas dan terang, itu yang ikut kemarin diajak sebagai narasumber, jadi enak, ya kan? Jadi Anda ada stressing point yang Lingkar bisa pertamanya disampaikan. presiden nih. Kalau mau gitu ya, saya alhamdulillah juga beliau menyampaikan dan saya dengar langsung dalam sebuah pertemuan, ya. Dalam stressing point yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sebagai presiden, beliau tidak ingin ke depannya kita setback ke belakang. Hari inilah kesempatan yang ada untuk bagaimana kita menjadi negara maju. Lompatan-lompatan yang ada saat ini itu ayo kita pikirkan bersama-sama. Ayo kita berdiskusi mengarahkan kepada negara ini harus menjadi negara yang maju, ya. Hambatan-hambatan yang ada pada saat ini kita bicarakan, kita diskusikan dalam sebuah kebersamaan. Apa yang hari ini mungkin sudah dibuat oleh Pak Jokowi, Presiden, di 9 tahun Nyaris 10 tahun. waktunya, ya itu sudah dihargai kepuasan publik. Oke. Jelas ya, itu fakta. Apa harus diperdebatkan lagi? Yang kedua, pengakuan negara-negara internasional dengan dunia kemarin KTT di Hiroshima begitu luar biasa, ya. Pengakuan dari negara. Ini mau bagaimana? Apakah kita harus melupakan itu? Apa kita harus menggeser lagi? Atau kita merubah? Pertanyaannya seberapa mengkhawatirkan kok jadi dilupakan gitu loh maksudnya. Ya, itu makanya tanya orang yang melakukan kekhawatiran itu. Ya Pak Jangan- Presiden dalam hal ini kan. Khawatir nggak maksudnya gitu loh Pak Pak? Presiden dalam hal ini kan. Ini mengajak semua. Kita jangan lagi berbeda dalam sudut pandangnya. Oke. Ini kan ibaratnya Arif ini misalnya udah melakukan sesuatu, ya. Ini di Pengennya- sinambungan. Iya, gitu. Ya kan? Iya. Ini ayo kita selama lanjutkan. Jangan lagi merubah atau mengganti. Jadi ke belakang lagi, berdiskusi lagi, berwacana lagi, bereksperimen lagi. Eksekusinya nggak akan ada. Nah, disitulah yang diharapkan, diinginkan oleh presiden kita. Begitu. Jadi jelas, sangat jelas. Jangan lagi dibuat-buat tafsiran. Waduh, bisa bahaya. Tapi saya melihat gini, Bang Irfan, bahwa Begitu mengkhawatirkannya keberlanjutan yang diharapkan keberlanjutan oleh Pak Jokowi kebijakan, program tidak ya kan? bisa menjustifikasi Karya-karya. untuk Pak Jokowi melakukan katakanlah cawe-cawe Cawe-cawe. yang terlalu eksesif, ya. Jadi dalam demokrasi kita ini kan presiden itu kontraknya 5 tahunan, ya. Jadi pemilih masyarakat Indonesia memilih Pak Jokowi itu menyetujui ide dan gagasan Pak Jokowi dalam usia 5 tahun, gitu ya. Artinya ketika nanti ada pemilu, berarti kontrak pemilu itu antara pemilih dengan tokohnya yang dipilih, dengan capres-capresnya, bukan antara capres sebelumnya dengan presiden sebelumnya dengan capres selanjutnya. Nah, itu yang pertama, saya melihat dasarnya seperti itu. Yang kedua, tapi hal ini juga bukan berarti Pak Jokowi tidak boleh memastikan keberlanjutan, gitu ya. Yang kita lihat ini kan Bang Irfan, ada satu situasi yang tidak proporsional. Pak Jokowi mengajak bicara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tetapi tidak mengajak pihak-pihak dari Pak Anies Baswedan. Karena kalau ide dan gagasannya adalah keberlanjutan yang dikawal, ya, itu harusnya dirangkul semua pihak untuk diajak komunikasi dan memastikan bahwa kalaupun Anda terpilih nanti, tolong ide-ide ini dikawal oleh Anda semua. Mas Andika, gitu tapi kan dalam hal konteks Pak Ganjar, Pak Prabowo, ini kan Pak Presiden Joko Widodo kan bertemu, ngobrol bareng dalam konteks kerja bareng, begitu kan, kunjungan kerja dan lain-lain. Tapi kan dengan Pak Anies kan tidak. Itu yang bisa dilihat nggak? Iya, secara simbolik, jadi saya melihat ada gap ya antara keinginan untuk
mengawal keberlanjutan dari agenda-agenda yang bagus yang tadi Bang Irfan sampaikan dengan gesture simbolik Pak Jokowi. Kalau memang yang ingin dikawal adalah keberlanjutan agenda-agenda yang positif, saya melihat Pak Jokowi harus berkomunikasi dengan semua pihak yang akan maju, gitu. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menang kan, gitu. Itu akan lebih terlihat elegan dan nuansa non politisnya akan semakin besar dibanding dengan hanya mengajak bicara dua pihak, tapi ada satu pihak yang tidak diajak bicara. Ya, Karya Ibu Mega atas semua buah pemikirannya di 2004, karya dan atas SBY. semua karya pemikiran di 2014 oleh Pak SBY. Ini kan juga seharusnya kan dilakukan juga oleh Pak Jokowi di 2024 ini kan begitu ya Mas Andika? Iya, betul. Jadi saya melihat bahwa keberlanjutan itu satu pesan yang penting sekali memang gitu. Ini bagaimana tinggal mendelivernya gitu ya. Mendeliver dari Pak Jokowi kepada masyarakat dan juga kepada calon-calon yang akan bertarung gitu. Karena Yang akan bertarung. yang akan bertarung. Artinya gitu. nggak ada tebang pilih di situ. Saya melihat harusnya tidak ada tebang pilih kalau memang agenda utamanya adalah Keberlanjutan. mengawal Nah, keberlanjutan. Ya, tapi Itu dia. pertanyaannya penting tidak sih Pak Jokowi melakukan hal itu, begitu loh Bang Irfan, nanti ya saya jeda saat lagi.